gaya pernikahan seperti apa yang kamu inginkan, mulai dari pakaian, dekorasi, dan lain-lainnya. Tentukan dulu tema pernikahanmu. Nah, selanjutnya dari sini kita akan bisa bergerak ke area-area yang lain. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Desi. Di video kali ini kita akan membahas tips untuk kamu-kamu yang ingin melaksanakan pernikahan, terutama dalam waktu-waktu dekat ini. Beberapa tips berikut ini sangat bermanfaat untuk kamu-kamu yang ingin melaksanakan pernikahan dalam masa COVID seperti ini ya. Tapi secara keseluruhan, tips-tips berikut bisa berlaku kapan saja. Hanya saja ada beberapa penambahan untuk melaksanakan pernikahan di masa-masa COVID seperti ini. Kita mulai dari tips yang pertama. Yang pertama harus kamu lakukan adalah tentukan dulu tipe pernikahan seperti apa yang kamu inginkan. Mungkin kamu ingin bergaya tradisional, mungkin ingin modern, atau mungkin ingin bergaya minimalis, atau mungkin bohemian, atau banyak sekali pilihan gaya pernikahan seperti apa yang kamu inginkan, mulai dari pakaian, dekorasi, dan lain-lainnya. Nah, tentukan dulu tema pernikahanmu. Nah, selanjutnya dari sini kita akan bisa bergerak ke area-area yang lain. Kita lanjut ke tips nomor 2. Setelah kamu mengetahui dan memutuskan tipe pernikahan seperti apa yang kamu inginkan, nah kamu harus mulai menentukan budget. Tentukan budgetnya, sesuaikan dengan keinginan yang pertama tadi. Fokus dan stick pada budget yang kamu punya. Jangan sampai kamu over budget dan bingung sendiri di selesainya acara. Dalam penentuan budget ini, kamu bisa mengatur anggaran untuk dana-dana yang lainnya jika kamu sudah mengetahui kira-kira berapa dana yang kamu punya dan berapa banyak yang akan kamu habiskan untuk acara pernikahanmu. Bersahabatlah dengan budget. Akan ada banyak sekali keinginan-keinginan yang akan terus bertambah dari keinginan semula. Nah, jika kamu selalu disiplin dengan budget yang kamu punya, kamu akan lebih fleksibel dalam memilih atau menentukan sesuatu. Misalnya dalam pemilihan dekorasi atau riasan. Jika kamu sudah tahu berapa budget yang kamu punya, kamu akan lebih bisa tarik ulur. Mana yang harus dikurangi, mana yang harus tetap sesuai dengan keinginan awal. Nah, ini sangat penting. Bersahabatlah dengan budget yang kamu miliki. Jangan sampai menyesal di akhir acara karena kamu tekornya banyak sekali. Kemudian sudah waktunya kamu menentukan tanggal. Menentukan tanggal sangat kritikal karena ini berhubungan dengan gedung, berhubungan dengan KUA, berhubungan juga dengan bookingan vendor-vendor yang lain seperti makeup artist dan juga hal-hal yang lainnya. Jadi tentukan tanggalnya. Tips yang keempat ini akan berhubungan dengan hal-hal yang lainnya, yaitu menentukan lokasi atau tempat pelaksanaan pernikahan. Jika kamu memilih gedung-gedung yang komersial yang banyak diminati orang-orang, akan ada kemungkinan kamu harus berdamai dengan tanggal yang mereka miliki, yang artinya kamu harus bisa fleksibel untuk mendapatkan gedung atau lokasi tersebut dengan tanggalmu. Ada banyak contoh orang-orang yang akhirnya memundurkan atau memajukan tanggal pernikahannya demi mendapatkan tempat atau lokasi yang mereka inginkan sesuai dengan available-nya gedung tersebut. Ini sangat tricky ya. Jadi antara tanggal dan gedung ini sangat kamu bisa fleksibel dalam hal ini, tapi menentukan tanggal dan menentukan lokasi ini adalah dua hal yang sangat terkait. Selanjutnya, tips nomor 5, kamu mulai memilih-milih siapa makeup artist yang akan kamu gunakan di hari bahagiamu. Banyak sekali makeup artist yang sangat terkenal saat ini. Kamu harus kembalikan ke tips yang nomor 2 tadi.
sesuaikan dengan budget. Jadi jangan sampai kamu mengorbankan satu hal dan hal lain yang tidak relevan dengan anggaran budget secara total. Kira-kira anggarkan punya budget berapa untuk makeup artist. Pilih 3-5 makeup artist, kemudian tentukan gaya makeup seperti apa yang kamu inginkan. Kamu bisa nego atau obrolin dengan makeup artistnya, kemudian tentukan kamu ingin makeup yang natural, yang bold, atau hal-hal lain yang bisa kamu sampaikan langsung kepada sang makeup artist. Jangan lupa, banyaklah ngobrol di awal. Bicara dari hati ke hati. Di sini juga waktunya kamu memilih seorang makeup artist yang enak diajak ngobrol. Karena dalam melakukan pemilihan perias untuk acara pernikahan ini rentang waktunya cukup lama ya. Karena kamu akan memilih busana, memilih tipe perhiasan, akan ada beberapa kali pertemuan. Jika kamu tidak sreg dengan orangnya, ini akan sangat kurang nyaman ya di kemudian hari. Pastikan kamu klik dengan makeup artisnya dan makeup artisnya tahu apa yang kamu mau. Tips selanjutnya adalah menentukan dekorasi. Jika kamu memang memutuskan untuk melakukan semuanya sendiri, tidak melalui wedding organizer atau event organizer, ya kamu harus melakukan semuanya sendiri. Untuk dekorasi ini berhubungan dengan tema utama yang telah kamu pilih di awal. Jika kamu memilih tema tradisional, berarti kamu akan memilih tipe dekorasi tradisional. Ini akan merembet ke semua hal, pakaian, pernik, hiburan, dan lain-lainnya. Semuanya akan menjadi suatu tema berbentuk tema pernikahan tradisional. Nah, dalam dekorasi ini juga sangat penting kamu harus bisa berkoordinasi, apakah dekorasinya full gedung, apakah dekorasinya itu dikombin dengan dekorasi catering. Nah, hal-hal seperti ini harus dibicarakan antara pihak catering dan pihak dekorasi. Ada pihak dekorasi yang hanya mungkin mendekor bagian panggung, pelaminan, atau mungkin pintu masuk. Sedangkan untuk peralatan meja-meja prasmanan diatur oleh pihak catering. Nah, hal-hal ini kamu harus tanyakan lebih detail. Ataukah memilih dekorasi full semuanya dari pihak dekorasi. Pastikan kamu membuat checklist untuk hal-hal seperti ini. Selanjutnya nomor 7 adalah pemilihan untuk fotografer, dokumentasi ya, fotografer dan videografer. Tentukan apakah kamu ingin pre-wedding atau mungkin acaranya ada pre-wedding, ada siraman, ada pengajian, ada hari H. Nah, hal-hal seperti ini biasanya akan menentukan ke harga. Kamu bisa bicarakan ini dengan pihak-pihak fotografer dan videografernya. Apa keinginanmu, tipenya seperti apa, akan lebih bagus jika kamu memiliki contoh yang mungkin kamu bisa googling di Instagram atau di Google, sehingga pada saat kamu bertemu dengan mereka, mereka bisa membayangkan tipe dokumentasi seperti apa yang kamu inginkan. Ini sangat penting karena ini adalah dokumentasi yang akan kamu lihat seumur hidup. Nah, tips yang ke-8 adalah kamu mulai mengurus surat-surat persyaratan untuk ke KUA. Kamu bisa mulai mencari info ini dan mulai mencicilnya. Lakukan persiapan ini jauh-jauh hari, sediakan buku catatan kecil agar tidak ada dokumen-dokumen yang terlewatkan. Selanjutnya adalah kamu harus terus mengupdate perkembangan tentang COVID-19. Apakah ada aturan-aturan baru ataukah kamu harus melapor ke pihak-pihak tertentu? Ini pasti ada aturannya selama masa-masa pandemi ini. Hal-hal seperti ini pantau terus, berapa maksimal tamu yang bisa kamu undang, berapa banyak apa saja protokoler kesehatan yang harus kamu lakukan untuk tamu-tamu ataupun untuk keluarga. Pantau terus sehingga kamu tidak ketinggalan informasi terkini. Nah, tips selanjutnya yang ke-10 adalah
berkoordinasilah dengan semua pihak-pihak yang akan turut melaksanakan acara pernikahanmu. Ini jika kamu melaksanakan semuanya sendiri, mungkin dibantu dengan beberapa orang keluarga yang menjadi panitia kecil dalam terlaksananya acara pernikahanmu. Tip yang ke-11, sambil kamu survei ini dan itu, kamu masih punya kesempatan untuk berubah pikiran untuk memilih wedding organizer atau melakukan sendiri. Mungkin setelah kamu cek ke sana ke sini dan akhirnya kamu, wah ternyata perbedaannya tidak jauh dengan menyewa wedding organizer, atau mungkin dengan beberapa pertimbangan lain karena kurangnya panitia, kurangnya waktu untuk melakukan semuanya sendiri. Pilihan untuk memilih wedding organizer adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Di saat ini kamu belum telat untuk melakukan pilihan tersebut. Sambil semuanya berjalan menuju hari H, jangan lupa terus pantau budgetmu. Jangan sampai kecolongan dengan banyaknya tambahan taman ekstra yang di luar budget. Nah, jika kamu sudah menentukan pilihan, percayakan apa yang sudah kamu tentukan dengan menyerahkan semuanya kepada pihak yang sudah kamu percayakan. Artinya, beban pikiranmu berkurang dan kamu bisa melakukan hal-hal lain yang lebih penting. Karena dari awal kita sudah melakukan riset dan perbandingan tentang beberapa vendor yang terbaik, maka menyerahkan semua dalam tanda kutip pada mereka ini sangat banyak mengurangi beban pikiranmu. Jadi percayakan kepada mereka, percayakan kepada ahlinya. Nah, hal-hal yang ini banyak yang bikin calon pengantin stres. Di tengah berjalannya persiapan ini dan itu, banyak yang mungkin hal-hal yang terjadi di luar dugaan atau terjadi di luar rencana, seperti over budget, seperti ada hal-hal teknis yang tidak terbayangkan yang tadinya tidak terpikirkan. Kamu harus menyiapkan kesehatan fisik dan mental untuk menghadapi persiapan ini. Jangan sampai stres, jangan sampai overthinking juga, dan berdamailah dengan keadaan yang ada lalu cari solusinya. Ini adalah hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap sehat dan tidak stres. Gak lucu dong calon pengantin sakit. Nah, tips yang berikut ini juga bisa membuat beban pikiranmu jauh lebih ringan. Buatlah checklist yang bisa kamu contreng begitu pekerjaan itu selesai. Jadi, berikan jeda kepada orang-orang yang sudah kamu percayakan untuk melakukan tugas mereka. Jangan terlalu diburu-buru, jangan juga terlalu dilepas. Jadi, tetap cek dan recheck, tapi sambil dikontrol. Tips yang berikut ini sering terjadi untuk yang memiliki keluarga besar ya, sehingga banyak sekali keinginan-keinginan dari pihak luar, yang artinya di luar pihak kedua calon pengantin, yang akhirnya membingungkan. Nah, tips untuk kamu yang harus kamu lakukan, harus fokus apa yang diinginkan oleh kedua pengantin dan keluarga inti. Karena jika kamu terlalu mendengarkan banyak pendapat dan masukan dari luar, maka kamu akan bingung sendiri. Jadi fokuslah pada orang-orang, terutama keluarga inti ya, sehingga kamu tidak terlalu banyak pikiran yang mengganggu. Berusaha untuk fokus tentang apa yang kamu inginkan, berapa budget yang kamu punya, dan tidak terlalu bercabang pikirannya untuk hal-hal yang tidak penting. Utamakan kedua calon pengantin dan kedua orang tua. Pendapat mereka sangat diutamakan. Tips selanjutnya adalah berbagi tugas. Bagilah tugas-tugasmu pada orang-orang yang dekat yang bisa kamu percaya. Seperti yang tadi disebutkan di awal, milikilah panitia kecil sehingga kamu bisa membagi beberapa bagian, subbagian terbesarnya, sehingga kamu bisa mendelegasikan beberapa bagian pada orang-orang terdekat. Nah, tips berikut ini sangat penting di zaman sekarang. Tentang ini di internet, ada banyak pendidikan atau kursus pranikah yang akan sangat berguna untuk kamu dan calon pasanganmu. Kenapa? Googling deh. Ini sangat penting untuk kelanggengan kamu dan pasanganmu. Tips selanjutnya adalah menentukan siapa saja yang akan diundang.
Khusus untuk masa pandemi seperti ini, kamu harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengupdate berita-berita terkini tentang perkembangan COVID sehingga kamu bisa memutuskan berapa orang yang kamu undang. Nah, jika kamu sudah memiliki daftar yang bisa kamu undang, mungkin hanya dibatasi hanya 50% dari kapasitas gedung. Artinya jumlah undangan tentu akan berkurang dari keinginan awal. Nah, disinilah kamu harus berkoordinasi dengan pasanganmu dan kedua orang tua dari kedua belah pihak. Siapa saja orang-orang terpenting yang harus diundang, disesuaikan dengan keadaan saat ini yang membatasi kehadiran undangan. Nah, di sini kamu harus benar-benar rinci satu persatu, sesuaikan undangan dengan kapasitas gedung yang disediakan. Selanjutnya adalah kamu sudah harus mulai memikirkan busana untuk orang tua, busana untuk kedua orang tua dari kedua belah pihak, among tamu, keluarga inti, dan pihak-pihak tertentu yang mungkin harus menggunakan seragam. Untuk biayanya kamu harus rundikan kembali, apakah disewa, apakah bikin sendiri. Kembali lagi ke tips yang nomor 2, kamu harus sesuaikan dengan budget. Nah, hal ini juga bisa dibicarakan dengan keluarga besar, baiknya bagaimana. Siaplah untuk hal-hal biaya yang tidak terduga. Mungkin mereka bisa menyediakan bawahannya saja, atau mungkin mereka bisa menggunakan bawahan atau kerudung milik mereka sendiri, sehingga kamu hanya perlu menyediakan atasannya ya, misalnya kebayanya. Nah, hal-hal seperti ini wajib dibicarakan sehingga tidak membuat budget yang tadinya kecil menjadi membengkak sangat besar. Tips selanjutnya, kamu harus tentukan hotel atau penginapan untuk keluarga besar atau pihak sanak saudara yang berasal dari luar kota. Bicarakan juga untuk bagaimana masalah pembiayaannya. Ingat, hal-hal seperti ini sangat sensitif. Seandainya kamu tidak bisa menyediakan dana untuk hotelnya, paling tidak kamu bisa mengarrange di mana mereka bisa menginap. Carilah penginapan atau hotel yang sesuai dengan budget mereka. Kamu bisa delegasikan hal ini pada panitia kecilmu. Tips selanjutnya, jangan lupakan hantaran, mas kawin, dan souvenir untuk para tamu. Kamu bisa mulai dari mas kawin, bicarakan ini dengan pasanganmu. Lalu mengenai hantaran, bicarakan ini dengan pasangan dan keluarga. Apa saja yang kamu inginkan agar barang-barangnya lebih bermanfaat. I've been looking for you this whole life long. Every other lover had done me wrong. You think I'd have been. Semoga bermanfaat ya.